Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahmatunisa dari kelas MJ701 dengan nomor NIM 22020102019. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang dibimbing oleh dosen Bapak Wahyu Purwosantoso, SEMM CVRM. Yang pertama, saya akan membacakan materi mengenai manajemen keuangan internasional. Materi pertama mengenai peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang kedua, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Yang keempat, konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Yang kelima, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang dan penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Di sini daftar isinya berisikan satu, pengertian dari materi-materi manajemen keuangan internasional. Yang kedua, berisi tentang manfaat yang diperoleh dari setiap materi-materi manajemen keuangan internasional. Yang ketiga, argumen tentang multinational company atau MNC mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Yang keempat, proses ekspansi bisnis ke mancanegara perusahaan-perusahaan global. Yang kelima, kurs berfluktuasi tinggi pada sistem mata uang mengambang terkendali. Yang terakhir, alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian materi. Yang materi pertama yaitu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Keuangan multinasional adalah bagaimana perusahaan ngatur uang mereka di berbagai negara. Ini termasuk ngatur pendapatan, pengeluaran, investasi, dan risiko yang mungkin muncul karena perbedaan aturan dan kondisi ekonomi di masing-masing negara. Perusahaan multinasional harus paham betul perbedaan mata uang. Seperti jika ada perusahaan asal Indonesia yang punya cabang di Amerika, maka mereka harus bisa mengatur transaksi dalam rupiah dan dolar Amerika. Manajemen keuangan di perusahaan multinasional juga melibatkan pengambilan keputusan investasi. Misalnya, mau buka cabang baru di negara mana atau mau investasi di proyek apa, keputusan ini nggak boleh sembarangan. Harus didasari analisis yang matang soal potensi pasar, risiko politik, dan kondisi ekonomi negara tujuan. Jadi, manajemen keuangan di perusahaan multinasional itu sangat kompleks, tapi kunci utamanya adalah paham betul mengenai perbedaan mata uang, regulasi, transfer pricing, keputusan investasi, dan komunikasi yang baik antar cabang. Dengan mengatur semua ini dengan baik, maka perusahaan bisa terus berkembang dan tetap untung di pasar global. Yang kedua, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Menurut istilah perusahaan multinasional, merupakan instansi perusahaan yang bergerak di pasar internasional, menuju kota-kota penting di berbagai negara. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola, Philips, Google, Asus, Danone, Pizza Hut, dan masih banyak lagi. Perusahaan multinasional atau yang biasa disebut Multinational Corporation atau MNC adalah sebuah perusahaan besar yang berdiri di berbagai negara dan fokus berkembang di pasar internasional. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia yaitu satu, memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan keuntungan negara melalui sektor perpajakan. Yang ketiga, analisis kemungkinan
Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang di ASEAN seperti pembentukan mata uang tunggal ASEAN yang mirip dengan euro di Uni Eropa. Berikut adalah analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN dari berbagai aspek. Yang pertama, keuntungan potensial penyatuan mata uang ASEAN yang terdiri dari stabilitas ekonomi dan moneter, peningkatan perdagangan dan investasi, kekuatan ekonomi kolektif. Yang kedua, tantangan utama penyatuan mata uang ASEAN, yaitu ada perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, ketimpangan dalam kebijakan fiskal dan moneter, mobilitas tenaga kerja dan modal terbatas, serta risiko krisis asimetris. Konsekuensi Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Nilai tukar mata uang dalam kurs mengambang bebas ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan valuta asing. Artinya, penentuan nilai tukar mata uang dalam sistem ini bebas dari keterlibatan otoritas keuangan pemerintah. Contoh kurs mengambang bebas dapat dilihat dalam histori perekonomian Indonesia. Sementara keunggulan yang dimiliki oleh sistem kurs mengambang bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi ekonomi dalam negeri tidak terlalu dipengaruhi oleh ekonomi negara lain. Yang kedua, dapat meminimalisasi masalah neraca pembayaran. Yang ketiga, cadangan devisa aman dan tidak terlalu besar. Yang keempat, persaingan ekspor dan impor menyesuaikan pasar. Yang terakhir, pemerintah memiliki kebebasan lebih dalam membuat kebijakan ekonomi dalam negeri. Yang kelima, ada dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang perusahaan Indonesia. Negara pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis dari seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia luar dalam periode tertentu. Posisi neraca pembayaran, apakah surplus atau defisit, memiliki dampak langsung terhadap kurs tukar mata uang suatu negara. Berikut penjelasan dampaknya. Surplus neraca pembayaran, dampak terhadap kurs tukar, yaitu yang pertama, permintaan terhadap mata uang domestik meningkat karena pihak asing perlu membeli mata uang lokal untuk membayar barang atau jasa atau melakukan investasi. Yang kedua, akibatnya nilai tukar mata uang domestik cenderung menguat atau apresiasi. Yang ketiga, apresiasi ini bisa menurunkan daya saing ekspor karena harga barang menjadi lebih mahal di pasar internasional. Yang keenam, penerapan metode translasi dan penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi adalah metode yang digunakan untuk menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC adalah kritis untuk menyajikan data yang relevan, dapat dibandingkan, dan sesuai standar akuntansi. Pemilihan metode bergantung pada mata uang fungsional dan tingkat otonomi anak perusahaan. Yang kedua, manfaat yang diperoleh dari masing-masing materi. Yang pertama, bisa mengetahui bagaimana peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang kedua, bisa mengetahui bagaimana kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang ketiga, bisa mengetahui dan menganalisis mengenai kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Yang keempat, bisa mengetahui bagaimana konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Yang kelima, bisa mengetahui bagaimana dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Dan yang terakhir,
bisa mengetahui bagaimana penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Yang ketiga, argumen tentang multinational company atau MNC mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Berangkat dari beberapa perbedaan fundamental antara asumsi teori tersebut dan realitas ekonomi global yang dimotori oleh MNC. Yang pertama, teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo menyatakan bahwa negara sebaiknya mengkhususkan diri pada produksi barang yang memiliki biaya peluang atau opportunity cost paling rendah dibandingkan negara lain dan kemudian melakukan perdagangan untuk memperoleh barang lain yang kurang efisien diproduksi sendiri. Yang kedua, kehadiran MNC dan pelanggaran terhadap asumsi teori meliputi mobilitas faktor produksi internasional, peran perusahaan, bukan negara, fragmentasi produksi global atau global value chains, dan yang terakhir strategi non-ekonomis. Yang keempat, ada proses ekspansi bisnis ke mancanegara perusahaan-perusahaan global. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dilalui oleh perusahaan global terjadi secara bertahap dan strategis. Proses ini dikenal sebagai tahapan internasionalisasi yang menggambarkan bagaimana perusahaan bertransformasi dari bisnis domestik menjadi pemain global. Berikut adalah tahapan-tahapan umum yang sering dialami perusahaan. Pertama, ekspor tidak langsung atau indirect exporting. Contohnya, UKM di Indonesia menjual produk makanan ringan ke luar negeri melalui trader lokal. Yang kedua, ekspor langsung atau direct exporting. Contohnya, sebuah perusahaan batik di Yogyakarta menjual langsung ke toko-toko di Belanda atau Jepang. Yang ketiga, perjanjian lisensi dan waralaba atau licensing dan franchising. Contohnya, franchise McDonald yang dikelola oleh mitra lokal di berbagai negara. Yang keempat, aliansi strategis dan joint venture. Contohnya, Toyota bekerja sama dengan Astra untuk produksi mobil di Indonesia. Yang kelima, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment. Contohnya, Samsung mendirikan pusat produksi dan R&D di Vietnam. Yang keenam, multinasional atau transnational corporation. Contohnya, Unilever yang memiliki kantor pusat regional, fasilitas produksi, dan jaringan distribusi di berbagai negara. Faktor-faktor penentu ekspansi meliputi potensi pasar baru dan permintaan global, biaya produksi dan tenaga kerja yang lebih murah, stabilitas politik dan ekonomi negara tujuan, kebijakan perdagangan dan insentif investasi, dan ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Yang kelima, kurs berfluktuasi tinggi pada sistem mata uang mengambang terkendali. Sistem mata uang mengambang terkendali adalah sistem di mana nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Tetapi, bank sentral sesekali melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan kurs atau mencapai tujuan ekonomi tertentu. Apakah kurs bisa berfluktuasi tinggi? Jawabannya ya, bisa karena sebagian besar waktu nilai tukar tetap dibiarkan mengambang secara bebas seperti dalam sistem mengambang murni. Yang kedua, faktor pasar seperti perubahan suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi, ketidakpastian politik, dan arus modal tetap bisa menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang besar. Contohnya, jika terjadi krisis global atau lonjakan arus modal keluar dari suatu negara, nilai tukar bisa melemah tajam, walaupun negara itu menganut sistem mengambang terkendali. Meskipun bisa berfluktuasi,
Bank sentral akan turun tangan jika fluktuasi dianggap membahayakan stabilitas ekonomi atau menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan. Bentuk intervensi bisa berupa membeli atau menjual cadangan devisa untuk memengaruhi nilai tukar, mengubah suku bunga acuan, atau menyampaikan kebijakan verbal untuk menenangkan pasar. Contohnya, Bank Indonesia bisa menjual dolar dalam jumlah besar ketika nilai rupiah melemah tajam agar depresiasi tidak menimbulkan kepanikan pasar. Yang terakhir, alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Manajer keuangan perusahaan dan investor memiliki kepentingan besar terhadap neraca pembayaran atau balance of payment suatu negara karena BOP memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi ekonomi eksternal negara tersebut. Berikut adalah alasan-alasan utamanya. Yang pertama, indikator stabilitas ekonomi makro. Neraca pembayaran mencerminkan aliran masuk dan keluar uang dari suatu negara. Ketidakseimbangan besar dalam BOP, misalnya defisit transaksi berjalan yang tinggi, bisa menjadi tanda kelemahan ekonomi yang berpotensi memicu satu, depresiasi nilai tukar, tekanan inflasi, dan penurunan cadangan devisa. Investor akan menghindari negara dengan BOP yang tidak sehat karena menandakan risiko ekonomi dan politik yang tinggi. Yang kedua, dampak terhadap nilai tukar dan risiko valuta asing. BOP yang defisit cenderung memberi tekanan pada mata uang domestik untuk melemah, sedangkan surplus mendukung penguatan nilai tukar. Manajer keuangan perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional, ekspor, impor, pinjaman luar negeri, dan lain-lain perlu memantau BOP untuk mengelola risiko nilai tukar, foreign exchange risk, merencanakan lindung nilai atau hedging, dan menentukan strategi pembiayaan internasional. Yang ketiga, daya tarik investasi asing, DOP, terutama bagian neraca transaksi modal dan finansial, menunjukkan arus investasi asing langsung dan portofolio negara dengan surplus dalam neraca finansial sama dengan menarik banyak investasi asing. Defisit besar dan tidak dibiayai oleh investasi asing sama dengan sinyal peringatan bagi investor. Investor portofolio internasional akan menggunakan data ini untuk menilai risiko negara, likuiditas, dan potensi keuntungan investasi di negara tersebut. Yang keempat, kemampuan pembayaran utang luar negeri. Neraca pembayaran mencatat pembayaran utang dan bunga ke luar negeri. Jika neraca berjalan dan finansial defisit terus-menerus, kemampuan negara membayar utangnya bisa diragukan. Investor obligasi dan kreditur internasional memperhatikan BOP sebagai indikator risiko gagal bayar. Yang kelima, informasi untuk pengambilan keputusan strategis global. BOP membantu manajer perusahaan multinasional dalam menilai lokasi ekspansi bisnis internasional, menentukan strategi pemasaran dan sumber bahan baku, menilai kebijakan perdagangan dan intervensi pemerintah. Negara dengan surplus perdagangan besar, misalnya, bisa dikenakan tarif atau hambatan dagang oleh negara mitra yang berisiko bagi perusahaan eksportir. Baik manajer keuangan perusahaan maupun investor memiliki kepentingan terhadap neraca pembayaran karena memberikan sinyal stabilitas ekonomi dan arah kebijakan moneter atau fiskal, mempengaruhi nilai tukar, suku bunga, arus modal, dan risiko keuangan, serta membantu pengambilan keputusan investasi dan strategis bisnis global. Sekian jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional
Sekian dan terima kasih.